Shalom saudara terkasih di dalam Tuhan. Kita berjumpa kembali di channel saya. Dan puji Tuhan pada hari ini Anda sendiri dalam keadaan sehat semua. Dan saya pun begitu juga sehat. Dan selama 5-10 menit ke depan saya ingin sharingkan tentang kebenaran firman Tuhan. Dan kali ini saya akan membawakan di mana perikopnya ketetapan untuk menyelamatkan. Saudara bisa buka di Yohanes 3 ayat 14-21. Saya akan bacakan yang Yohanes 3 ayat 17. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan supaya dunia diselamatkan melalui dia. Saudara sekalian, di mana terkadang patuh terhadap orang tua kadang terasa menjengkelkan bagi anak-anak. Sebab seringkali hal-hal yang dilarang orang tua adalah hal yang justru diminati anak-anak. Bermain gawai berlama-lama, pergi bermain tanpa mengenal waktu, atau menghindari jajanan tertentu. Anak-anak tidak mau peduli alasan orang tua melarang mereka, sekalipun hal itu dilakukan demi kebaikan si anak. Mereka menerjemahkan larangan sebagai tanda bahwa orang tua tidak sayang. Anak-anak baru akan menyadari kekeliruan mereka ketika akibat yang buruk terjadi. Ini biasanya namanya anak-anak, tidak pungkiri. Saya pun pernah mengalami seperti itu. Tak jarang kita bertingkah sama seperti anak-anak di hadapan Tuhan. Kita mengabaikan setiap ketetapan Tuhan, bahkan menganggapnya sebagai belenggu yang membatasi ruang gerak. Kita mempertanyakan kemerdekaan hidup yang katanya Tuhan sediakan bagi orang percaya. Beruntung jika pergumulan dapat membuat kita sadar akan dosa dan kesalahan sehingga kita berbalik kepada Tuhan. Bukankah kita jarang pergumulan berat ditanggapi dengan menghujat Tuhan bahkan meninggalkannya? Kebanyakan orang sekarang seperti anak-anak rohani, bukan dewasa rohani. Dimana ketika kita berdoa, Tuhan kok aku belum dapat kerjaan, Tuhan kok tokoku sepi, mereka selalu mementingkan diri sendiri, tidak mendengarkan apa yang menjadi kehendak Tuhan untuk kehidupan kita. Terkadang sering tidak dipungkiri, kalau doa tidak dijawab kita menghujat Tuhan, Tuhan doaku nggak dijawab, bla 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 segala macam. No, bukan seperti itu. Tetapi apa kita mengucap syukur dalam segala hal. Tetapi selanjutnya, sebelum terjatuh pada pilihan yang keliru, mari kita sadari bahwa segala ketetapan Tuhan diberikan kepada umat sebagai wujud kasih-Nya bagi kita dengan mengorbankan putranya Tuhan Yesus Kristus. Allah telah melakukan karya keselamatan yang memungkinkan manusia berdosa beroleh pemulihan hidup. Allah tidak rela jika manusia yang hidup telah dipulihkan ini kembali terperosok dalam kubangan dosa. Karena itu, ketetapan diberikan Tuhan untuk memagari umat yang telah diselamatkannya itu dari godaan dosa. Saudara sekalian, perlu kita ketahui, setelah kematian Tuhan kemarin, kita merayakan Paskah. Yesus bangkit ketiga kali. Apa yang dikatakan? Apa amanat agung dari Yesus Kristus? Ya? Amanat agung Yesus Kristus itu apa? Jadikan semua bangsa murid. Itu bukan tugas hanya seorang pendeta. Itu kan tugas pendeta. Itu tugas gereja. Itu no, bukan seperti itu. Tetapi tugas kita sebagai jemaat biasa sampai yang STH itu adalah tugasnya amanat agung Tuhan harus dilakukan. Karena apa? Enggan menghidupi ketetapan Tuhan sama saja menyia-nyiakan pengorbanan Kristus di kayu salib. Ya, kenapa seperti itu? Jelas, kalau kita menyia-nyiakan semua apa yang Tuhan tetapkan dalam hidup kita, kita tidak patuh. Secara otomatis, kita akan menyia-nyiakan pengorbanan. Kita melakukan dosa, kita jatuh dalam narkoba, kita jatuh dalam free sex, LGBT atau sebagainya. Bahkan ketika kita dalam kondisi lockdown, kita nggak bisa bekerja, kita nggak dapat gaji, kita doa terus bersungut-sungut, kita melakukan hal yang tanda kutip negatif, sama saja kita kontak. Saudaraku,
Kiranya firman Tuhan ini menjadi perenungan bagi saya dan saudara. Saya tidak mau sebagai seorang hamba Tuhan hanya berkoar-koar, pintar khotbah, tetapi tidak pintar mengkhotbahi diri sendiri. Karena itu firman Tuhan, itu pedang bermata dua, menusuk ke saya dan juga menusuk ke Anda. Saudara sekalian, ayo kita ikuti amanat agung Tuhan. Kematian Tuhan Yesus Kristus di atas kayu salib, jangan disia-siakan. Saudara dan saya sudah ditebus dengan darah yang mahal. Oke saudara, saya akan berdoa untuk saudara. Bapa di dalam surga, Engkau melihat anak-anakmu yang menonton channel ini Tuhan. Engkau berkati, Engkau ampuni segala kesalahan kami. Dan berkati dalam setiap usaha pekerjaannya. Meskipun kami di lockdown, kami tidak akan menyerah. Kami terus melayani Engkau. Kami melakukan ketetapan-ketetapan-Mu. Sehingga ketetapan-Mu benar-benar sempurna dalam kehidupan kami. Tuhan, kematian-Mu tidak akan sia-sia di atas kayu salib. Karena Engkau telah menebus dengan darah yang mahal bagi kami, menebus dosa kami. Tuhan, berkati setiap anak-anak-Mu dalam setiap usaha pekerjaan dan keluarganya Tuhan. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Oke saudara sekalian, terima kasih. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Kita ketemu channel berikutnya. Shalom.